Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas mengenai teknik pemrograman dasar. Teknik pemrograman dasar yang akan dibahas pada mata kuliah dasar pemrograman itu adalah terdiri atas 3 tahap. Yang pertama yaitu yang mengenai variabel, tipe data, operator, input dan output. Kemudian yang kedua mengenai struktur percabangan, dan kemudian yang ketiga mengenai struktur perulangan. Nah, yang akan kita bahas di video ini adalah tentang variabel, tipe data, operator, input, dan output. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah membuat variabel dengan tipe data yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, cara memilih operator yang tepat. Kemudian yang ketiga, membuat perintah untuk masukkan dan luaran program yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tujuan pembelajarannya, maka materi pada video ini akan dibagi menjadi 3. Yang pertama variabel dan tipe data, lalu operator, lalu input dan output. Oke, kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Sebenarnya kalau kita mengatakan pemrograman berarti adalah ini ya, jadi terdiri atas input yaitu berupa data, kemudian ada proses, disitulah data diolah sehingga menjadi informasi atau sehingga menjadi output yang berupa informasi. Nah, data pada saat kita memasukkan input, kita memasukkan suatu data ya. Nah, data ini merupakan suatu nilai yang akan dinyatakan dalam bentuk variabel atau konstanta. Nah, kalau konstanta itu menyatakan nilai tetap, tidak berubah. Jadi kita misalnya mengatakan 21. Nah, itu tetap ya. Siapapun yang mendengar pasti sudah pasti itu adalah angka 21. Nah, variabel itu berbeda dengan konstanta. Variabel adalah suatu tempat menyimpan data. Jadi nilai data yang diinput nantinya akan disimpan dalam variabel. Nah, variabel ini data dalam variabel itu bisa diubah. Jadi ketika suatu variabel itu sudah memiliki data, kemudian user misalnya menginput data lagi untuk variabel yang sama, maka data yang terdahulu itu akan di-override atau ditimpa dengan data yang dimasukkan saat ini. Seperti itu ya. Nah, aturan pendefinisian variabel sendiri ini khusus untuk pemrograman C, karena kita akan praktek dengan C, dengan bahasa pemrograman C. Tapi ini sebenarnya umum sih. Jadi pada umumnya memang diawali dengan huruf. Pada pemrograman C boleh huruf besar atau huruf kapital dan juga boleh huruf kecil atau karakter garis bawah. Lalu selanjutnya karakter selanjutnya itu dapat diikuti huruf, kemudian boleh digit, boleh juga karakter garis bawah ataupun karakter $. Jadi selain dari keempat ini tidak bisa ya. Misalnya kita mau pakai karakter pagar misalnya, itu nggak bisa, atau persen nggak bisa ya. Lalu
Nah, variabel boleh terdiri lebih dari 31 karakter, namun hanya 31 karakter pertama yang akan dianggap berarti. Kemudian tidak boleh menggunakan reserved words. Jadi contohnya ini yaitu in, if, char, dan sebagainya. Oke, nah deklarasi variabel bisa dengan ini tipe data, kemudian apa tipe datanya, kemudian spasi, kemudian tipe data, kemudian tipe data spasi nama variabel. Jadi nama variabel itu terserah kita mau namanya apa saja, terserah, yang penting sesuai dengan aturannya. Oke, kemudian untuk pemberian nilai seperti ini, jadi menggunakan operator sama dengan atau ini operator penugasan. Jadi untuk memberi nilai seperti ini, nama variabel sama dengan nilai. Nah, bisa juga langsung diberikan nilai pada saat deklarasi, namanya inisialisasi. Jadi tipe data, spasi, nama variabel sama dengan nilai. Nah, ini kita menggunakan tipe data di sini ya. Nah, apa sih itu tipe data? Nah, tipe data itu menentukan ukuran dan jenis data yang akan disimpan pada variabel. Jadi tipe data itu data itu kan bisa berupa angka, bisa berupa teks misalnya, atau karakter. Nah, angkanya itu bisa berupa bilangan bulat, bilangan pecahan, dan sebagainya. Nah, tipe data adalah suatu atribut yang memberitahu compiler atau interpreter tentang cara programmer ingin memperlakukan data. Jadi biasanya memang berbeda perlakuan dan hasilnya jika menggunakan bilangan bulat misalnya, terus pasti berbeda dengan bilangan pecahan. Kemudian apalagi dengan karakter pasti berbeda ya. Jadi tipe data bisa memberitahu compiler atau interpreter tentang cara programmer ingin memperlakukan data. Nah, pada pemrograman C terdapat banyak tipe nih. Jadi, tapi pada umumnya sebenarnya yang digunakan in, char, float. Biasanya kalau dalam mata kuliah kita itu paling ini, in, char, float. Lalu bisa jadi juga double. Nah, ini ukurannya 4 byte ya, 4 byte. Kemudian ini penentu formatnya. Nah, ini penentu format nanti digunakan pada saat input dan output, perintah untuk menginput dan perintah untuk menampilkan. Nah, 4 byte di sini 1 byte kan berisi 8 bit ya. Berarti 4 kali 8 32, berarti isi dari jadi kita bisa menyimpan data berupa bilangan bulat. Jadi in itu adalah bilangan bulat. Jadi kita bisa menyimpan data bilangan bulat dalam range minus 2 pangkat 32. Ini kan tadi 4 byte berarti 32 bit ya. Berarti minus 2 pangkat 32 sampai dengan 2 pangkat 32. Gitu ya. Dan char itu 1 byte berarti cuma dari sampai 255 ya, minus 255 sampai 255.
dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita butuh yang besar, kita bisa menggunakan ini long double atau long in itu 8 byte dan seterusnya. Nah, untuk menuliskannya dalam input dan output, nah kita menggunakan penentu format. Nanti kita akan melihat penggunaannya ya. Oke, jadi kemudian ada tipe data lainnya yang terdefinisi dalam pemrograman C. Ada boolean. Boolean itu berupa apa ya? Berupa nilai 0 atau 1. Jadi ini nilainya cuma 2 nih, 0 dan 1. Kemudian enum itu sebenarnya tipe data ini ya. Jadi di dalamnya itu bisa berupa suatu daftar data begitu, daftar nilai dan sebagainya. Kemudian kompleks itu untuk bilangan kompleks. Nah, kemudian ada juga namanya array, adalah suatu suatu kelompok data. Kemudian ada pointer. Ini pointer ini yang menunjuk ke alamat dari variabel. Kemudian ada juga tipe bentukan fungsi. Nah, kita bisa bikin sendiri nih tipe data sendiri dari fungsi. Nanti kita akan belajar fungsi juga. Nanti akan mungkin di bab selanjutnya setelah struktur perulangan. Kemudian ada struktur data. Nah, ini nanti di mata kuliah yang lain nih. Mata kuliah semester depan. Oke. Nah, misalnya ada contoh ya. Terdapat data yaitu 4. 4 ini kita sudah kalau kita melihat seperti ini berarti 4 itu adalah suatu bilangan bulat ya. Kemudian A itu adalah huruf, kemudian 2,356 adalah bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara deklarasi data di atas dengan menggunakan C? Nah, dapat seperti ini, bisa juga in X sama dengan 4, bisa juga short in X sama dengan 4. Mengapa short in? Karena datanya cuma ini ya, angka 4, jadi short in itu cukup. Karena sebenarnya ukuran tipe data itu berpengaruh juga pada nanti ukuran programnya, ukuran file dari programnya. Oke, kemudian untuk ini saya salah ya. Jadi cari Y itu sama dengan A harusnya di sini. Saya di sini salah. Harusnya di sini A ya. Kemudian float Z. Jadi karena ini pecahan kita pakai float 2,356 F. Jadi pakai F di belakangnya nih. Nah, ini ya. Jadi ada float. Jadi ini itu bilangan bulat, char itu karakter. Float itu adalah bilangan pecahan untuk presisi tunggal. Kemudian double itu untuk presisi ganda. Ini bisa menyimpan bilangan pecahan sampai ratusan digit ya. Kemudian short in itu untuk bilangan bulat juga. Bilangan bulat unsigned in itu bilangan bulat positif. Pokoknya kalau dikatakan unsigned itu bilangan bulat, bilangan ini ya yang positif ya. Oke. Oke, kita beralih ke input dan output. Nah, untuk menampilkan informasi ke layar bisa dengan beberapa fungsi berikut, yaitu menggunakan print atau put chart.
Nah, print ini bisa kita gunakan untuk menampilkan informasi apa saja. Jadi pada umumnya ini akan kita gunakan ya. Nah, kalau put chart itu untuk karakter. Jadi untuk tapi satu karakter saja yang ditampilkan. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Untuk umum print, jadi ada string ditandai dengan tanda kutip ya. Kemudian ada argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Nah, contohnya, argumennya bisa juga 0 ya, maksudnya kosong ya. Tidak ada argumen, seperti misalnya pada yang ini, yang pertama nih, baris pertama. Kemudian untuk argumen satu argumen seperti ini misalnya. Jadi ini langsung nih pakai konstanta, langsung disebutkan nilainya, dituliskan nilainya berapa. Nah, ini pakai variabel x. Nah, di sini variabel x-nya itu berisi 4. Jadi x sama dengan 4. Nah, ini tadi yang saya sebutkan yang sebagai penentu format. Karena x-nya sama dengan 4, x-nya itu adalah bilangan bulat, maka kita menggunakan penentu format %d. Jadi cara penulisannya %d. Jadi dalam kutip itu ada, kita tuliskan %d. Nah, ini untuk baris baru. Kalau tidak digunakan ini berarti nanti tampilannya mendatar. Nah, misalnya kalau tanpa baris baru berarti 6, 4, 10 dan seterusnya ya. Jadi kalau pakai baris baru berarti nanti setelah dituliskan setelah ditampilkan ke layar, maka akan langsung pindah ke baris baru. Nah, kemudian jadi %d ini mewakili argumen. Jadi apa yang akan tampil di sini adalah isi dari argumennya. Kemudian, nah ini lagi, ini di sini menggunakan variabel. Jadi apa isi dari variabelnya itulah yang akan tampil, yang akan menggantikan %d, yaitu 4 ini hasilnya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan operasi di situ pada argumen. Nah, di sini x tambah 6, jadi nanti %d-nya akan berubah menjadi hasil penjumlahan ini. Kemudian kalau misalnya lebih dari dua argumen, lebih dari satu argumen, boleh. Jadi biarpun 3 pun boleh, 3, 4 dan seterusnya boleh ya. Nah, jadi sekali lagi penentu formatnya ini yang akan digantikan oleh isi dari ininya ya, argumennya ya, nilai dari argumennya itu yang akan tampil. Jadi yang akan tampil itu bukan %d, tapi argumennya yang akan tampil, nilai dari argumen yang akan tampil. Makanya ini saya pakai %d, kemudian %f. Nah, ini pada saat dijalankan akan berganti %d yang penentu format pertama ini ya, %d. Nah, di sini kita lihat argumen 1 itu x. Nah, apa isinya x? 4. Nah, berarti ini akan mengganti. Jadi makanya tampilnya 4. Kemudian penentu format kedua adalah %f. Nah, kita lihat argumen keduanya z. Z-nya dalam hal ini isinya 2,356. Nah, seperti ini ya. Jadinya tampilnya bukan penentu formatnya, tapi isi dari argumen yang diwakili oleh penentu format. Oke, kemudian put chart sebenarnya jarang dipakai sih.
karena terbatas, karena cuma menampilkan sebuah karakter. Nah, kemudian dengan print pun bisa kita gunakan kita bisa gunakan print untuk mengganti picture. Itu kemudian input. Nah, untuk input kita bisa gunakan scan atau get chart, dan banyak sih fungsi lain juga sama dengan untuk output. Sebenarnya banyak fungsi lain, tapi kita gunakan yang umum saja, yaitu scan dan get chart. Nah, kalau scan itu seperti ini, mirip dengan ini ya, mirip dengan yang print tadi. Nah, misalnya terdapat pernyataan seperti ini. Kalau di program, kalau datanya langsung dimasukkan dalam program, jadinya seperti ini nih, X sama dengan 5. Langsung dipatok bahwa X itu sama dengan 5. Nah, kalau kita mau masukkan inputnya atau datanya itu melalui keyboard, kita harus menggunakan scan. Jadinya perintahnya seperti ini. Scan, kemudian penentu format, lalu pakai tanda dan atau ampersand, kemudian apa variabelnya. Variabel untuk menyimpan data yang dimasukkan ke keyboard ya. Oke. Nah, ini dannya ini sebenarnya simbol ampersand ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan alamat. Jadi ini maksudnya di sini adalah ambil data yang di-input oleh melalui keyboard, kemudian disimpan ke alamat dari X. Gitu ya. Jadi disimpan ke alamatnya X. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita masukkan 5 pada keyboard, angka 5 pada keyboard, maka nanti X-nya berisi angka 5 dan seterusnya. Kemudian get char. Jadi caranya seperti ini, tapi cuma bisa memasukkan karakter. Begitu. Jadi kalau memang kita cuma ingin memasukkan karakter, nah get char adalah ini ya cara yang paling baik ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, contohnya untuk satu input itu contohnya bisa seperti ini. Jadi ada variabel X dan Y. Kemudian pertama, jadi ini fungsinya untuk ini ya, untuk untuk menyatakan, untuk meminta user untuk memasukkan nilai. Ini fungsinya nih. Makanya kalau misalnya tidak ada ini kan tidak ada apa-apa yang muncul di layar ya, kosong. Jadi nanti akan membingungkan user. Ini mau apa nih? Jadi kayak error programnya, padahal tidak. Padahal programnya lagi menunggu masukan. Nah, setelah ada perintah seperti ini, maka user akan memasukkan sebuah angka bilangan bulat. Nah, kemudian masuk ke X. Lalu ini juga sama, masukkan sebuah bilangan pecahan, kemudian nanti akan masuk ke Y. Oke, lalu lalu ini untuk outputnya, jadi bilangan bulat persen D dan bilangan pecahan persen F. Jadi seperti ini nanti hasilnya ya. Jadi yang di input adalah 23 dan 23,541. Lalu
Bisa juga kita masukkan karakter, misalnya begini, pakai tanda ini ya, garis bawah ya. Kemudian sama masukkan sebuah karakter, lalu dimasukkan ke variabel, alamat variabelnya, kemudian muncul kamu memasukkan karakter S misalnya seperti ini, misalnya ini. Lalu bagaimana dengan banyak input? Nah, sama dengan yang pada output, kita bisa langsung banyak output muncul. Nah, masukkan sebuah bilangan bulat dan kemudian ini maksudnya sebuah bilangan pecahan secara berurutan. Lalu scan %d, ini harusnya ini ya, backslash ya. Jadi nanti hasilnya ini nih, baris baru nih, harusnya ini baris baru, maka dia akan pindah baris baru, kemudian akan menampilkan ini bilangan pecahan secara berurutan, titik 2, lalu kita lalu dimasukkan dengan pakai spasi ya, jadi nanti akan diambil per spasinya, jadi 2 dipisahkan dengan spasi, bisa juga dipisahkan dengan enter, jadi 2, kemudian 3,2 untuk pecahan. Nah, inilah yang tampil. Oke, lanjut ke operator. Nah, operator ini merupakan simbol atau karakter yang digunakan untuk melakukan suatu operasi terhadap sebuah nilai atau variabel. Nah, operator dapat tergolong unary ataupun binary. Kalau unary itu operator yang dikenakan terhadap satu operan, misalnya min A, minus A. Nah, minusnya itu adalah operator dan A-nya adalah operannya. Nah, kemudian bisa juga sebagai binary atau operator yang dikenakan terhadap dua operan. Contohnya X tambah Y, berarti X dan Y-nya ini operan, dan simbol tambahnya ini adalah operator. Oke. Nah, ada operator aritmatika untuk perkalian itu menggunakan tanda bintang, pembagian garis miring, kemudian sisa pembagian itu atau modulus itu persen, kemudian penjumlahan atau plus itu pakai tambah ya, pengurangan atau minus itu pakai kurang, tanda kurang. Lalu ada operator increment dan decrement. Kalau increment itu menaikkan nilai operan sebanyak 1, simbolnya plus plus. Kemudian kalau decrement menurunkan nilai operan sebanyak 1. Ini direpresentasikan dengan min min. Jadi kalau misalnya kita punya X itu isinya 8, kemudian ada operasi plus plus X begitu, maka nanti X-nya akan berubah menjadi 9. Begitu pula jika misalnya min min X, berarti nilainya X itu akan berubah menjadi 7. Kemudian ada operator penugasan, jadi digunakan untuk memberikan sebuah nilai pada sebuah variabel. Ada beberapa ini operator penugasan yang biasanya digunakan. Ada pakai sama dengan, tambah sama dengan, min sama dengan, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita menggunakan tambah sama dengan itu sama saja sebenarnya dengan A sama dengan A tambah B. Jadi ini dipendekkan saja sih sebenarnya. Nah, kalau min sama dengan berarti A sama dengan A min B dan seterusnya. Kemudian ada operator relasi. Relasi ini biasanya digunakan nanti untuk struktur percabangan dan
dan pada program-program yang lebih kompleks ya. Jadi biasanya pada pada pernyataan is, pernyataan yang mengandung ini ya. Jadi mau mengecek kebenaran relasi. Oke, jadi operatornya ada sama ini, sama dengannya ganda, sama dengan ini, sama dengan artinya ini lebih dari, kurang dari, tidak sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Ini saya lupa ganti, kurang dari atau sama dengan ya. Kurang dari atau sama dengan, ini saya lupa ganti. Nah, kalau ini contohnya misalnya 9 sama dengan 7 akan bernilai 0 karena tidak sama ya. Nah, ini juga 9 lebih besar 7 akan bernilai 1 karena benar ya. Ini benar. Ini salah, maka akan bernilai 0. Kemudian ini juga benar, maka akan bernilai 1. Ini juga benar, maka akan bernilai 1. Lalu ini salah, akan bernilai 0. Kemudian ada operator logika. Jadi ini juga biasanya digunakan pada pernyataan ini ya, untuk struktur percabangan. Pernyataan is. Nah, kita bisa gunakan ini dan itu untuk n, kemudian ini untuk or, lalu ini tanda seru untuk not. Nah, misalnya ada A sama dengan 7 dan B sama dengan 3, maka ekspresi seperti ini, A sama dengan 7, ini bernilai benar ya. Ini berarti bernilai benar. Kemudian ini B-nya 3 lebih besar 7, salah. Salah berarti benar dan salah, benar n, salah berarti salah ya. Kalau jadi harus keduanya, kalau untuk operasi n keduanya harus bernilai benar agar bernilai 1. Nah, ini salah satunya bernilai salah, yaitu yang ini, makanya akan menghasilkan 0. Nah, untuk kemudian yang or bernilai benar jika salah satu operan bernilai benar. Nah, di sini ini bernilai benar, berarti akan langsung ya bernilai 1. Nah, walaupun ini salah ya. Nah, kemudian logika not. Bernilai benar hanya jika operan bernilai 0. Nah, ini A sama dengan 7. Betul ya, karena A di sini 7. Nah, harusnya ini bernilai 1. Karena pakai not 1 berarti akan bernilai 0. Nah, kemudian ada operator bitwise, cuma ini akan digunakan untuk operasi pada level bit. Level 10. Jadi ada bitwise n juga. Untuk n ada or, ada exclusive or, ada complement, ada shift left, dan ada shift right. Nah, misalkan ada contoh nih, ada A, ada variabel A isinya 5, B 3, C sama dengan 2, dan D sama dengan 4. Kemudian terdapat operasi aritmatika sebagai berikut. Nah, kemudian buat program untuk menampilkan hasil dari X, Y, Z. Nah, ini programnya. Maka akan menghasilkan seperti ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita akan lanjut ke percobaan praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.